Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Nasution dengan NIM 0309192071. Saya jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 di Universitas UINSU Medan. Jadi berdasarkan judul dari video ini, yaitu pembelajaran IPS menggunakan metode Inquiry Discovery Learning. Jadi saya akan memaparkan, menjelaskan, dan juga mempraktekkan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Inquiry Discovery Learning. Dan pembahasan saya kali ini terkhusus mengenai pembelajaran IPS untuk anak SMP kelas 9, yang mana pembahasannya yaitu materinya yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas individu ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampuh Bapak Aswan Effendi, SPDI MPD. Baiklah, untuk pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Inquiry Discovery Learning. Jadi, model ini merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplor berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikut petunjuk guru berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu, mengapa harus menggunakan model Inquiry Discovery Learning ini? Yang pertama, untuk peran guru, yaitu model ini menciptakan suasana yang memberikan peluang untuk berpikir bebas dalam bereksplorasi, dalam penemuan dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, sebagai fasilitator dalam penelitian. Yang ketiga, guru sebagai rekan diskusi dalam penyampaian alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat, guru sebagai pembimbing penelitian, pendorong keberanian, berpikir alternatif dalam pemecahan masalah. Lalu, untuk peran murid sendiri berfungsi yang pertama, murid mengambil prakasa dalam menemukan masalah alternatif dan merancang alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, murid mencari sumber-sumber dan informasi dalam belajar. Lalu yang ketiga, murid menyimpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, murid melakukan eksplorasi untuk pemecahan masalah. Yang kelima, mencari alternatif masalah bila terjadi kebuntuan. Jadi, konsep pembelajaran Inquiry Discovery Learning ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang akan dipertanyakan. Jadi, proses berpikir ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab atau dialog antara dua orang, yaitu guru dengan murid dan peserta didik. Lalu, materi pembelajaran ini tidak diberikan secara langsung, tetapi peserta didik mencari dan menemukannya sendiri, dan guru menjadi fasilitator atau pembimbing murid dalam proses pembelajaran berlangsung. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap pembelajaran dari model Inquiry Discovery Learning ini mengenai pembahasannya, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan. Jadi di sini guru menyapa murid dengan ucapan salam, lalu mengajak berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, guru menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, guru menyampaikan materi yang lalu sebagai bahan ingatan untuk murid mengenai pembelajaran yang telah lewat sebelumnya. Lalu, guru memotivasi murid agar lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dan selanjutnya, guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang berdasarkan tujuan dan juga penilaian dari pembelajaran. Jadi, untuk langkah-langkah yang akan disampaikan guru kepada murid, yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan. Yang kedua yaitu merencanakan prosedur pengumpulan data dan analisis data. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan analisis data. Dan yang keempat,
menarik kesimpulan, dan yang terakhir penerapan dan tindak lanjutnya. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa, silakan dimulai. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan kalian mengenai materi pembelajaran minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai lingkungan sosial. Bagi kalian yang masih mengingat materinya, boleh dipersilakan untuk menjelaskan ke depan kepada teman-temannya. Lalu, setelah pendahuluan penyampaian guru mengenai materi minggu lalu dan juga sambutan guru mengenai materi kali ini, kita akan masuk ke inti pembelajaran, yaitu guru di sini menjelaskan materi yang akan dibahas, namun hanya sepenggal informasi, lalu membuat diskusi kelompok masing-masing yang beranggotakan 5-6 orang. Dalam diskusi kelompok ini, siswa akan belajar untuk saling membantu bekerja sama, sehingga mendorong semangat belajarnya. Baik anak-anak, sebelum kita ke diskusi, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari kebudayaan dan globalisasi. Jadi, apakah itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan keseluruhan ide atau gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang diperoleh secara turun-temurun dengan proses belajar. Keseluruhan yang sempurna yang di dalamnya ada pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan adat istiadat, dan didapat dari seseorang anggota masyarakat tersebut. Cara hidup yang diwariskan dari generasi awal ke generasi selanjutnya. Budaya membentuk sebuah sistem yang sedikit rumit karena terbentuk dari sistem agama, adat, istiadat, lalu politik, bangunan, bahasa, karya seni, bahkan hingga makanan. Oleh karena itu, bersifat kompleks, abstrak, dan luas sehingga menjadikan budaya sebagai banyak yang harus dipelajari. Lalu, pada hakikatnya budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam kajian antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan definisinya. Namun berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur atau beberapa pengertian budaya dan kebudayaan lainnya, budaya juga disebut sebagai budaya dan kebudayaan. Lalu selanjutnya wujud-wujud dari kebudayaan itu ada 3. Yang pertama yaitu ide gagasan. Kebudayaan sebagai perpaduan ide dan gagasan sebagai persiapan sesuatu yang akan diwujudkan. Wujud ideal terwujud dalam bentuk pemikiran manusia. Contohnya karya-karya tulisan seperti cerpen, novel, dan lukisan. Lalu yang selanjutnya yaitu perilaku, yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan tindakan. Setiap individu memiliki keragaman aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya, tindakan adalah kerja bakti setiap minggu, kebudayaan upacara perkawinan, dan lain sebagainya. Lalu ketiga yaitu hasil karya manusia, yang merupakan sebuah hasil dari perpaduan atau gagasan dan tindakan yang menghasilkan sebuah karya yang dapat diraba dan dilihat. Contohnya saja, hasil suatu kerajinan anyam, wayang golek dari Jawa, lalu kain ulas dari Batak, sangket dari Padang, lalu patung, ukiran, kaligrafi, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, setelah menjelaskan mengenai kebudayaan, selanjutnya kita ke globalisasi. Apakah itu globalisasi? Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit, juga berdasarkan perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan sebagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, mengapa terjadinya globalisasi? Penyebab terjadinya globalisasi yang pertama, adanya hubungan perdagangan antar bangsa.
Yang kedua, revolusi industri di kawasan Eropa yang mendorong negara barat untuk mencari bahan baku industri dan pemasaran hasil dari industri. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat membawa berbagai dampak bagi masyarakat yang bersangkutan. Di antaranya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan gerakan dari perubahan itu sendiri. Lalu dampak negatifnya, apabila masyarakat dengan kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerakan perubahan, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dapat menampilkan sisi buruk dari gaya perubahan dari bangsa-bangsa lain itu sendiri. Baiklah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan untuk materi pembahasan diskusi kalian kali ini. Jadi Ibu akan membagi kelompok kelas ini menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang. Nah, jadi pembahasan yang akan kalian bahas dari diskusi kelompok kalian, yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman kalian, apa perbedaan mengenai pola perilaku masyarakat dari faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya dan globalisasi. Lalu kedua, uraikanlah faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang ketiga, berdasarkan suku yang ada di Indonesia yang tinggal jauh dari peradaban manusia modern, uraikanlah faktor-faktor dan hambatan perubahan sosial budaya. Lalu yang keempat, maraknya pergaulan bebas yang terjadi pada generasi muda saat ini sangat meresahkan masyarakat. Jadi apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya? Lalu setelah guru membagi diskusi kelompok dan juga permasalahan yang akan diceritakan oleh murid sendiri, kemudian guru memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan bertanya sebanyak mungkin mengenai hal yang belum dipahami. Mengenai hal dimulai dari pertanyaan aktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pembahasan, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi yang ditampilkan sebelumnya, yang dipaparkan sebelumnya oleh guru tersebut. Dan jam pelajaran berakhir, maka guru harus menutup pelajaran. Dan diskusi akan dilanjutkan minggu depan dengan murid yang sudah mengumpulkan informasi berdasarkan materi yang diberikan guru tersebut. Dan penutup ini guru akan memberikan pemahaman ulang mengenai materi yang telah dibahas sebelumnya. Dan juga diakhiri dengan doa mengucap salam sebagai penutup. Baik anak-anak, sekian untuk materi kali ini, dan diskusi kelompok akan berlanjut minggu depan dan kita akan melakukan presentasi. Salah satu kelompok akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil dari materi pembahasannya dan akan ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya. Kita akan melakukan tanya jawab dan juga tanggapan dari materi yang kita bahas kali ini. Jadi Ibu akhiri untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan juga berpartisipasi. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi mengenai pembelajaran dari model pembelajaran Inquiry Discovery Learning dari pembelajaran IPS mengenai permasalahan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat memahami penjelasan saya selama berada di video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton dan juga memberikan like, subscribe-nya. Saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.